Adik, selamat pagi. Selamat pagi Bu Heni. Selamat pagi Cileni. Selamat pagi adik-adik ya, puji Tuhan kalau pagi hari ini kita boleh kembali untuk beribadah walaupun masih tetap online, tapi kita percaya kita tetap semangat. Semangat ya adik-adik ya. Semangat ya. Baiklah, kita akan awali ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau naikkan satu buah pujian, Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Mari adik-adik yang di rumah, kita mau satukan hati kita mau masuk dalam doa untuk memulai ibadah kita. Sungguh kami bersyukur kepadamu Tuhan atas setiap kebaikan yang sudah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami sampai pada hari ini, sehingga kami boleh ada bagaimana kami ada sampai pada hari ini. Kami percaya itu semua adalah berkat dan kebaikan yang sudah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami memulai ibadah kami serahkan ibadah ini sepenuhnya hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan memimpin dan menyertai sepanjang ibadah ini. Dari kami memuji nama Tuhan, waktu kami mendengarkan firman Tuhan, kami percaya urapan Tuhan nyata atas setiap kami. Persiapkan setiap anak-anak-Mu Bapa untuk masuk dalam ibadah, sehingga mereka pun boleh mendapat berkat ketika ibadah ini sudah selesai. Kami mau serahkan ibadah ini sepenuhnya hanya ke dalam tangan kasih-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yuk adik-adik, kita mau memuji nama Tuhan ya. Semuanya yang di rumah boleh bertepuk tangan. Kita menyanyi dengan semangat, kita mau katakan datanglah ke bait-Nya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya
Tuhan percaya Yesus baik ya, Tuhan Jalani Yesus ya. baik buat Iya, kita ya. amin. Dalam setiap keadaan kita, apapun yang terjadi sampai hari ini, kita Iya, percaya betul. Tuhan tetap Baik. baik. Baiklah adik-adik, kita sudah memuji nama Tuhan. Tiba saatnya kita juga akan diberkati melalui firman Tuhan. Adik-adik siapkan Alkitabnya, siapkan juga hatinya, supaya kita boleh menerima berkat melalui firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita menyanyikan dulu satu buah pujian, firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Persilakan kepada Kak Delvi yang akan menyampaikan firman Tuhan. Adik-adik yang ada di rumah, kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita dan kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang diam dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini. Tuhan boleh memberikan waktu bagi kami untuk beribadah, memuji, memuliakan Engkau. Kami telah menaikkan setiap pujian penyembahan kami ya Bapa. Biarlah kiranya ini berkenan di hadapan Engkau Tuhan, dan sebagai persembahan syukur kami di hadapan Engkau. Tiba saatnya Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu sebagai penguatan bagi kami, sebagai pedoman kehidupan kami ya Bapa selama kami ada di tengah-tengah dunia pada saat ini. Biarlah kiranya kuasa Roh Kudus Tuhan yang memenuhi setiap hati dan pikiran kami semua ya Bapa, sehingga apa yang akan kami baca bersama-sama serta renungkan boleh kami pahami, boleh kami mengerti, dan terlebih khusus Tuhan kami dimampukan untuk mengerti dan melakukan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman ini, biarlah kiranya firman-Mu ini boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kami semua ya Bapa. Inilah kami Tuhan, kami ingin terus memuji memuliakan Engkau melalui kebenaran firman-Mu, karena kami siap untuk dibenarkan oleh firman-Mu. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa, haleluya, amin. Oke adik-adik yang ada di rumah, kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan yang kakak telah persiapkan dari Bilangan pasal 8 ayat yang ke-5 hingga ayat yang ke-20, tapi kakak akan membacakan ayat ke-5 dan 6 dan ayat yang ke-20 saja. Adik-adik yang sudah bisa membaca bisa pelan-pelan membaca secara keseluruhan kalau ada waktu ya adik-adik. Bilangan pasal 8 ayat 5 dan 6 hingga ke-20, firman Tuhan demikian. Tuhan berfirman kepada Musa,
Ambillah orang Lewi dari tengah-tengah orang Israel dan tahirkanlah mereka. Ayat 20. Lalu Musa, Harun dan segenap umat Israel melakukan yang demikian kepada orang Lewi, tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa mengenai orang Lewi, demikianlah dilakukan orang Israel kepada mereka. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Adik-adik, sebelum kakak menjelaskan firman Tuhan, kakak punya benda kecil di sini ada 3 macam yang masing-masing mempunyai fungsinya masing-masing ya. Misalnya pulpen untuk menulis. Kalau pulpen kan tidak mungkin dipakai untuk sebagai sendok makan ya. Pulpen ya khusus untuk menulis. Ada cutter buat memotong benda-benda kecil. Kalau ini buat benda yang keras, ya bisa saja tapi tidak maksimal dan efektif. Terus kakak punya jepitan rambut untuk dipakai menjepit rambut yang tidak mungkin dipakai untuk hal-hal yang lain. Ketiga benda ini adik-adik dirancang dengan fungsinya masing-masing secara khusus. Nah, lalu apa hubungannya dengan pembacaan kita pada pagi hari ini di dalam Bilangan mengenai pemilihan Lewi? Pada saat itu adik-adik, bangsa Lewi yang suku Israel yang terdiri dari 12 suku, satu suku dikhususkan untuk melayani Tuhan. Mereka dipilih secara khusus untuk melayani Tuhan, yaitu suku Lewi. Suku Lewi ini dipilih secara langsung oleh Tuhan melalui perantaraan Musa agar suku Lewi ini ditabiskan, dikhususkan, ditahirkan supaya dapat melayani Tuhan secara khusus. Orang Lewi tidak boleh mengerjakan pekerjaan lain selain pelayanan. Pelayanan mereka ada di dalam rumah ibadat yang berbagai macam. Ada yang Tuhan pakai sebagai penyanyi, sebagai penyambut tamu, mungkin bahasa sederhananya saat ini melayani di persembahan korban syukur, mungkin kalau saat ini sebagai pembawa kolekte dan lain sebagainya. Jadi masing-masing punya pekerjaannya masing-masing, sudah punya fungsinya masing-masing setiap orang Lewi pada saat itu. Nah, adik-adik yang terkasih, tema kakak pada pagi hari ini tentang kita dipilih untuk melayani Tuhan. Adik-adik, berbicara tentang suku Lewi pada saat itu yang dipilih Tuhan secara khusus, karena tidak sembarangan orang yang boleh melayani Tuhan. Karena sejak kejatuhan manusia dalam dosa, maka tidak sembarangan orang dapat melayani Tuhan. Oleh karena itu Tuhan memerintahkan secara langsung kepada Musa untuk memilih suku Lewi itu untuk melayani Tuhan. Adik-adik, pada saat perjanjian lama, dalam perjanjian lama itu sangat sulit dan tidak sembarangan orang yang boleh melayani Tuhan. Kalau kita masih hidup dalam dunia perjanjian lama, dunia masa kuno saat itu, tidak mungkin saat ini saya boleh berbicara tentang firman Tuhan kepada adik-adik. Namun karena Tuhan Yesus, kita beralih kepada kehidupan di masa yang datang hingga kini, Tuhan Yesus telah datang ke dalam dunia untuk menebus dosa itu. Karena Tuhan sangat rindu persekutuan yang intim dengan manusia, yaitu antara saya dengan Tuhan, adik-adik yang ada di rumah dengan Tuhan. Tapi bagaimana caranya agar kita dapat bersekutu dengan Tuhan? Karena ada dosa yang menjurangi saya, adik-adik, dan kepada Tuhan. Untuk itu Tuhan Yesus datang ke dalam dunia seperti yang kita telah rayakan beberapa yang bulan belum cukup ya, tanggal 25 kemarin, 25 Desember. Untuk itulah Tuhan datang ke dalam dunia untuk menebus dosa kita itu adik-adik, yang kemudian nanti dia mati di atas kayu salib yang akan kita rayakan di Paskah, memikul dosa kita agar kita dapat secara langsung untuk berhadapan dengan Tuhan. Sejak saat itu setiap anak-anak Tuhan yang percaya kepada Yesus diizinkan untuk melayani Tuhan, seperti yang kakak lakukan pada saat ini atas perkenanan Tuhan, atas pengorbanan Tuhan Yesus, sehingga saat ini kakak juga bisa melayani. Oleh karena itu adik-adik, kita dipilih untuk melayani Tuhan, bukan hanya saja yang dipanggil dan dipilih melayani Tuhan secara khusus, tapi setiap
orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang percaya adalah melayani Tuhan kita Yesus Kristus, karena Tuhan sangat merindukan persekutuan antara anak-anaknya dengan Tuhan Yesus. Adik-adik yang terkasih yang ada di rumah, mungkin adik-adik berpikir, loh Kak, saya kan masih kecil, saya bisa melakukan apa? Saya belum bisa pelayanan. Nah, mengikuti ibadah dengan rajin itu juga bagian dari pelayanan. Itu persekutuan kita antara Tuhan dan sesama kita. Lalu apalagi Kak yang saya bisa lakukan untuk pelayanan? Memberikan persembahan, pujian, kesaksian melalui talenta yang adik-adik miliki. Itu juga pelayanan kecil, belajar dari hal yang terkecil. Dan tanpa sadar, dan adik-adik juga tanpa sadari melalui persembahan yang adik-adik juga berikan, itu adalah bentuk pelayanan, karena kita pakai bersama-sama untuk memperluas pelayanan kita, mendukung pelayanan kita di dalam bidang sekolah minggu. Jadi itu juga secara tidak langsung ketika adik-adik juga mungkin memberikan persembahan, itu juga adalah bentuk pelayanan. Dan pelayanan itu sangat luas pengertiannya. Jadi bukan hanya yang kakak lakukan, misalnya wah kakak itu melayani karena membagikan firman Tuhan setiap hari Minggu, memimpin pujian, itu tidak. Tapi ada juga yang melayani seperti anak remaja Rian Kelly ya. Dia udah juga belajar untuk melayani Tuhan secara setiap hari Minggu, sudah bermain musik. Nah, adik-adik juga bisa seperti itu, melihat talenta adik-adik yang ada dalam diri adik-adik untuk dipakai untuk melayani Tuhan. Misalnya ada yang bagus suaranya, sejak dini untuk melatih vokal, terus mungkin ketika sudah beranjak agak dewasa, sudah memberanikan diri untuk memimpin pujian dalam ibadah, nantinya mungkin di dalam ibadah sekolah minggu itu sendiri, di dalam ibadah pemuda, dan mungkin ke depannya, dan masih banyak lagi. Jadi kita bersyukur adik-adik, sejak penebusan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib, kita diizinkan untuk terlibat dalam pelayanan. Pelayanan apa saja yang kita lakukan ya? Di dalam rumah juga adik-adik, kita saling mengasihi, kita menolong orang tua, kita menolong saudara-saudari kita, mengajari adik yang kesulitan belajar, itu juga dalam bentuk pelayanan yang sangat sederhana yang bisa kita lakukan di dalam rumah, dan mungkin juga di sekolah ketika ada teman kita yang kesulitan, kita mau menolongnya, itu juga bentuk pelayanan. Jadi pelayanan bukan lagi secara khusus, kalau kita mau membaca firman Tuhan yang kakak sudah sampaikan pada saat ini, tidak lagi secara khusus dipegang oleh orang Lewi, tapi semua orang yang telah percaya Yesus Kristus. Untuk itu adik-adik bersyukur kita dipilih Tuhan untuk menjadi anak-anaknya dan mau melakukan pelayanan dalam segala yang bisa kita lakukan. Seperti yang kakak sudah katakan tadi, bahwa kita dapat melakukan pelayanan dengan bentuk apapun melalui talenta dan karunia yang Tuhan berikan pada kita. Ini sangat penting, kenapa kakak sampaikan, supaya sejak dini kita menanamkan dalam hati kita untuk mau memberikan diri kita pelayanan dan terlibat untuk pelayanan kepada Tuhan. Biarlah kiranya firman Tuhan ini adik-adik yang sederhana, dan biarlah kiranya melalui kuasa Roh Kudus Tuhan juga yang akan membantu melalui penguraian yang kakak sampaikan, lebih jauh lagi menguraikan dalam hati dan pikiran kita agar kita dapat memahaminya dan mengerti. Dan kita mengingat kembali adik-adik, poin penting pada saat ini adalah kita dipilih untuk melayani Tuhan dalam hal apapun. Maka bersyukurlah kita sebagai anak-anak Tuhan. Demikian firman Tuhan yang kakak dapat sampaikan pada pagi hari ini. Kiranya firman-Nya memberkati kita semua. Sebelum kita mengakhiri firman Tuhan ini, kembali kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang mengajarkan kami bahwa betapa berharganya kami di hadapan Engkau, sehingga kami dipilih untuk menjadi anak-anak Tuhan, dipilih untuk menjadi berkat bagi kehidupan kami sesama di tengah-tengah dunia pada saat ini ya Bapa.
Engkau telah memberkati kehidupan kami, dan Engkau juga mengajarkan kami untuk menjadi berkat melalui pelayanan yang kami lakukan, baik di dalam keluarga kami, di sekolah, dan di masyarakat luas, bahkan di dalam gereja kami sendiri ya Bapa. Berkati setiap anak-anak-Mu ya Bapa yang telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kiranya firman-Mu yang telah kami baca dan renungkan ini, melalui pertolongan kuasa Roh Kudus Tuhan, kami dimampukan untuk terus mengingat, dan terlebih khusus dimampukan untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Engkau berkati setiap pertumbuhan anak-anak-Mu ya Bapa di dalam masa pertumbuhan mereka. Engkau berikan kekuatan, kesehatan, sehingga dalam masa pertumbuhan mereka Tuhan, mereka boleh tumbuh kuat menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, dan terlebih khusus menjadi anak-anak yang diberkati di masa yang akan datang. Engkau juga terus berkati setiap studi mereka yang mulai yang duduk dalam bangku PAUD hingga ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi Tuhan. Engkau berkati setiap pendidikan mereka, segala kebutuhan mereka Tuhan Engkau cukupkan, segala fasilitas yang mereka butuhkan Tuhan sediakan, dan kiranya Tuhan juga memberkahi mereka melalui hikmat kebijaksanaan, kecerdasan yang daripada Allah. Engkau juga terus pakai orang tua mereka Tuhan untuk menjadi pengajar mereka, untuk menjadi pembimbing, pendidik dalam kehidupan mereka Tuhan. Sebagai tanggung jawab Engkau terus percayakan kepada mereka, agar mereka terus mengerahkan anak-anaknya ke arah yang lebih baik ya Tuhan. Dan Engkau berkati setiap pekerjaan orang tua mereka Tuhan, apapun yang mereka kerjakan Engkau buat berhasil ya Bapa. Inilah kehidupan kami Tuhan. Kami juga terus berdoa untuk persekutuan sekolah minggu di tempat ini. Biarlah kiranya Tuhan semakin hari boleh semakin bertumbuh dan berbuah di tengah-tengah gereja di tempat ini ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Ini doa kami yang kami bawa di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk Kak Delvi atas firman Tuhannya. Hari ini kita boleh belajar tentang pelayanan. Oleh karena itu kita tunggu ya Tante Heni, Iya. Pelayanan adik-adik. Iya betul. Mungkin ada yang kirim video, Ya, betul. pujian. Tadi kan bisa apa aja ya Iya. katanya. Yang bisa menyanyi boleh kirim videonya. Kita tunggu ya supaya semua adik-adik juga boleh belajar untuk melayani. Iya. Ya. Berdoa juga bisa Berdoa ya Cilani juga ya. bisa. Ya, pelayanan Iya. apapun yang bisa adik-adik lakukan. Iya. Mari kita sama-sama kita lakukan adik-adik ya. Iya. Ada pengumuman Tante Heni? Pengumumannya seperti biasa adik-adik, mungkin adik-adik mau memberi persembahan untuk sekolah minggu, silahkan adik-adik kirim melalui orang tua, bisa ke rekening bendahara sekolah minggu yaitu Ibu Eli, maupun bisa dititipkan ke guru-guru yang ada ya. Betul. Kemudian mungkin ada yang mau kirim video ya Cileni. Betul, tadi ya udah lama belum ada yang kirim video. Iya betul. Bisa. Yang mau pujian, Mau yang mau nari, menari. bisa dikirimkan, nanti kita tayangkan Betul, ya. apapun yang bisa adik-adik lakukan, silakan di video dan dikirimkan sama guru-gurunya ya. Iya. Baiklah adik-adik, kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita percaya Tuhan akan senantiasa menyertai sepanjang satu minggu ini, karena Tuhan adalah Tuhan yang baik ya. Kita naikkan pujian semua baik. Nanti Tante Heni akan berdoa untuk menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan.
pada pagi hari ini kembali Tuhan kami anak-anak sekolah minggu-Mu boleh beribadah kembali meskipun secara online. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau kami boleh memuji, memuliakan Engkau. Kami boleh diberkati melalui firman Tuhan yang sudah disampaikan Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh mengajarkan kami Tuhan. Meskipun anak-anak-Mu masih kecil tapi mereka mau belajar Tuhan untuk melayani. Baik di gereja Tuhan, melalui mereka dengan setia beribadah maupun mereka berdoa memuji Tuhan. Itu merupakan pelayanan mereka kepada Engkau Bapa. Baik juga mereka membantu orang tua di rumah dengan rajin sekolah, diberkati hidup mereka Bapa. Kami menyerahkan Tuhan anak-anak sekolah minggu-Mu Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Engkau memberkati mereka hari lepas hari Bapa. Pimpin sertai mereka Tuhan, berikan kesehatan, berikan kekuatan kepada anak-anak-Mu. Mungkin mereka harus mulai sekolah tatap muka Bapa. Lindungi, jaga mereka Tuhan, jauhkan dari segala virus-virus Tuhan, supaya anak-anak-Mu boleh tetap sehat, boleh tetap kuat, dan mereka boleh tetap setia percaya kepada Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan kehidupan anak-anak-Mu ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang memimpin, Tuhan yang memberkati, berikan mereka kesetiaan untuk mereka terus mengikut Engkau Bapa. Kami ucap syukur Tuhan karena Engkau sudah memberkati kami. Di akhir ibadah ini Tuhan, kami boleh bersyukur kalau kami sudah melakukan ibadah meskipun secara online. Diberkati guru-guru Tuhan yang sudah melayani di tempat ini Bapa. Berikan kami kesehatan, berikan kami kekuatan, berikan kami terus kesetiaan untuk melayani Engkau. Ini doa kami Tuhan, ini syukur kami pagi hari ini. Kami alaskan hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Selamat pagi, Tuhan adik-adik. berkati. Selamat hari Minggu.